Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sugeng Riyadi akan menerangkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, fase kemunduran. Pada fase ini disebut sebagai fase kemunduran karena pada fase ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan keturunannya, serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Masa kemunduran ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, fase serangan Mongol oleh dinasti Genghis Khan. Dan yang kedua yaitu fase serangan dinasti Timur Leng. Dan ketiga yaitu dinasti Mamluk di Mesir. Dan yang terakhir yaitu Spanyol. Dunia Islam mengalami kehancuran setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad mengalami keruntuhan dan mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan perkembangannya tiga kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mongol di India, dan Safawi di Persia. Penyebab kemunduran dan kehancuran Islam dunia. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir, keterpencilan. Konflik Islam dengan Kristen, yaitu para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih umpeti-umpeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka bertahan dengan hukum dan adat mereka, termasuk dengan posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara umat Islam dan Kristen. Selanjutnya, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, kaum mu'alaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana konflik yang dijalankan oleh Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Dan selanjutnya kesulitan ekonomi dipengaruhi kedua pada masa Islam di Spanyol. Para penguasa pembangunan kota dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan semangat dan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian mereka. Akibatnya timbullah kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Selanjutnya, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Keterpencilan Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendiri tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Dan terima kasih.
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.